kita dalam keadaan sehat, bebas dari segala penyakit. Nah, pagi hari ini kita berjumpa dengan pembelajaran online muatan IPA. Masih kelanjutan pemantulan bunyi. Ya, pemantulan bunyi. Benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda-benda yang wujudnya atau bentuknya padat, ya, padat atau keras. Sedangkan kalau dia kena permukaan yang benda lunak, ya, lembek, maka bunyi itu akan diserap. Marilah simak bagaimana pemantulan bunyi itu. Bermacam-macam bentuk pemantulan bunyi. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 buah tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di ujung salah satu karton. Ya, di ujung salah satu karton. Maka letakkan telinga kita di ujung karton yang lain, maka akan terdengar bunyi tek tek tek. Kamu akan mendengar stopwatch itu paling jelas ketika sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Kalau kau jauhkan dia tidak sama, tidak jelas dia kedengaran bunyinya. Jadi perhatikan aku. Nah, kalau kita pergi ke bukit, kita menjerit, maka akan kedengaran suara lagi. Katanya, balik lagi. Ya, balik lagi ada kedengaran suara menjerit seperti menjerit untuk kita. Gejala apa yang dapat kamu ambil di sini? Bunyi kedua yang dengar itu adalah gema. Ya, bunyi yang kita dengar itu lagi adalah gema. Gema itu merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar terlebih dahulu. Jadi ada interval antara waktu terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema itu dihasilkan dari pantulan bukit-bukit atau bangunan-bangunan dan karang yang ada di situ. Ya, kedengar gara-gara pantulan dari bukit-bukit. Nah, kapan itu terjadi gema? Nah, gema itu terjadi kalau jarak kita ada 20 meter dari sumber bunyi. Nah, sekarang kita lihat pemantulan, yaitu pada sebuah sumur. Maka akan terjadi nanti pemantulan namanya gaung atau gerdam. Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian sehingga bunyi pantul tidak dalam waktu lebih cepat. Jadi kalau di dalam ruangan nanti dibuat dia ada karpet, ya, dalam bioskop atau studio musik dibuat dia untuk menghilangkan gaung tersebut. Nah, sekarang tabung bicara, ya, ini terjadi di apa? Di kapal. Tabung bicara itu merupakan suatu tabung terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Lihat pada gambar. Bicara supirnya, maka yang di dalam kapal itu yang lain akan mendengar perintah daripada kemudi kapal tersebut, ya. Nahkodanya. Ada dia darurat, jadi dikasih tahu supaya yang lain yang di kapal itu bisa mendengar. Itu namanya tabung bicara. Nah, ini ada lagi alat dokter itu namanya stetoskop, ya. Adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Lihat yang di telinga dokter itu. Ada selangnya, ada tabungnya itu juga, ya, ditempelkan ke dada anak-anak. Ya, sudah ditempelkan nanti kedengaran dia dipantul dia nanti kedengaran ke dokter itu detak jantungnya atau desas napasnya. Ini kalau ada pernah periksa pasti udah tahu ini bagaimana ini bentuk stetoskopnya, ya. Demikianlah untuk pemantulan bunyi namanya stetoskop, alat yang digunakan untuk kedokteran. Manfaat bunyi pantul bagi kehidupan manusia. 1. Mendeteksi benda-benda di bawah laut. 2. Melakukan survei geofisika. 3. Mendeteksi kerusakan pada struktur logam. 4. Mengukur ketebalan logam. 5. Menentukan kedalaman laut.
Dan yang terakhir 6, menentukan waktu siang dan malam.